Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaduk Universe Raya Distia NRP 311018103 dan rekan saya Muhammad Gibran dengan NRP 311018148 dari kelas 3 D4 Teknik Mekatronika B ingin mempresentasikan proyek workshop pengolahan sinyal 2 yang berjudul penggolongan suara berdasarkan usia dengan menggunakan metode K-means yang diampu oleh Ibu Farida Gamar. Nah, pertama kita mengenal sinyal suara manusia. Manusia menggunakan suara sebagai sumber informasi untuk mengkomunikasikan ide, keinginan, dan perasaannya kepada orang lain. Organ tubuh yang berpengaruh dalam proses produksi bicara adalah paru-paru, tenggorokan, larynx, pharynx, rongga hidung, dan rongga mulut. Pembangkitan sinyal suara terletak pada bentuk lintasan vokalnya. Lintasan vokal tersebut terdiri atas di bawah katup tenggorokan, antara langit-langit lunak katup tenggorokan, di atas velum, dan di ujung rongga depan hidung dan rongga hidung. Lalu kita berbicara soal teknologi bicara. Teknologi bicara adalah salah satu penemuan teknologi yang telah ditemukan beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah speaker recognition, yaitu mengenali suara dengan cara membandingkan suara tersebut dengan suara standar. Dengan mekanisme kerja pengambilan sampel-sampel suara, ekstraksi ciri suara dapat dilakukan dengan proses sampling dan discrete Fourier transform. Dari ekstraksi ciri tersebut dapat dikelompokkan menjadi suara berdasarkan usia. Pada saat ada sinyal bicara masuk, sistem akan melakukan proses pengolahan bicara. Kemudian, hasil ekstraksi sinyal baru tersebut akan dibandingkan dan dapat diklasterkan menjadi suara dewasa atau anak-anak yang menjadi output dari proyek ini. Lalu kita berbicara soal sinyal dalam domain waktu. Sinyal domain waktu berupa gelombang berjalan yang direpresentasikan pada waktu terhadap amplitudo dari sinyal. Amplitudo pada sinyal domain waktu menunjukkan keras lemahnya sinyal yang diterima, sehingga sinyal yang diterima tidak memiliki karakteristik yang berbeda tiap waktunya. Algoritma yang digunakan untuk mengubah sampel data dari domain waktu ke domain frekuensi adalah Discrete Fourier Transform atau bisa disebut dengan DFT. DFT ini berfungsi untuk menstabilkan hubungan antara sampel-sampel signal domain waktu dan mempresentasikannya ke domain frekuensi. Nah, DFT ini juga biasa digunakan dalam analisis spektral, diaplikasikan dalam mekanik, akustik, pencitraan medis, analisa angka, instrumentasi, dan telekomunikasi. Berikut ini merupakan sinyal dalam domain frekuensi dengan menggunakan filter FFT atau Fast Fourier Transform. Di sebelah kiri kita dapat melihat yaitu domain frekuensi. Analisis yang dilakukan pada domain frekuensi merupakan proses untuk menganalisis fungsi matematika atau sinyal mengenai frekuensi. Analisis pada domain frekuensi biasanya digunakan terhadap sinyal atau fungsi yang bersifat periodik terhadap waktu. Proses transformasi digunakan untuk mengubah fungsi pada domain waktu ke dalam fungsi pada domain frekuensi atau sebaliknya. Nah, salah satu transformasi yang digunakan adalah transformasi Fourier. Selanjutnya kita masuk ke transformasi Fast Fourier Transform atau FFT. Itu dapat diterapkan dalam beragam bidang dari pengolahan sinyal digital dan memecahkan persamaan diferensial parsial menjadi algoritma-algoritma untuk penggandaan bilangan bulat dalam jumlah yang banyak. Terdapat dua kelas dasar dari algoritma FFT yaitu Decimation in Time atau DIT dan Decimation in Frequency atau DIF. Satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi adalah transformasi Fourier. Data clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised. Ada dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarchical data clustering dan non-hierarchical data clustering. K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Metode ini mempartisi data ke dalam cluster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama, dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang lain. Adapun tujuan dari data clustering ini adalah untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering, yang pada umumnya berusaha meminimalisasikan variasi di dalam suatu cluster
dan memaksimalisasikan variasi antar klaster. Data clustering menggunakan metode K-means ini secara umum dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan jumlah klaster. Pada proyek kami terdapat 2 klaster. Klaster pertama adalah anak-anak dan klaster kedua adalah dewasa. Lalu mengalokasikan data ke dalam klaster secara acak dan menghitung sentroid dari data dalam masing-masing klaster tersebut. Setelah didapati sentroidnya, data dialokasikan ke dalam klaster dengan sentroid terdekat sehingga dapat diklasifikasikan. Berikut ini adalah mekanisme dari proyek yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami akan melakukan sampling data di mana kami mengumpulkan sampel-sampel data yang akan diolah. Lalu memasuki step kedua yaitu converting, di mana sampel-sampel yang sudah didapatkan tersebut dikonversi menjadi format yang cocok pada program. Step yang ketiga yaitu filtering dan clustering. Pada step ini, sampel data dengan format yang sesuai akan diolah. Lalu masuk ke step terakhir adalah menampilkan hasil olahan data pada LED. Yang pertama adalah sampling. Sinyal suara merupakan sinyal yang tidak terbatas dalam domain waktu atau infinite time interval. Suara manusia akan menghasilkan sinyal analog yang terus kontinu. Untuk keperluan pemrosesan dalam transformasi Fourier, maka sinyal bicara harus dibentuk dalam potongan-potongan waktu yang terbatas atau finite time interval. Karena itu, sinyal yang ada dipotong-potong dalam slot-slot interval waktu tertentu. Pada proyek ini, kami mengumpulkan sampel data dengan cara meminta orang sekitar sumber suara diklasifikasikan berdasarkan usia penutur, yaitu anak-anak dengan rentang usia 1-16 tahun dan dewasa dengan rentang usia 18-22 tahun. Sampel data yang sudah kami kumpulkan memiliki format MP3, sedangkan program hanya bisa mengolah data dalam bentuk format WAV, sehingga kami mengonversi data dari MP3 menjadi WAV melalui online audio converter. Sampel yang sudah terkonversi selanjutnya akan dimasukkan ke dalam program. Berikut ini merupakan hasil tampilan sinyal dalam bentuk domain waktu. Ini merupakan tampilan sinyal setelah diubah menjadi domain frekuensi. Dan ini juga dari perempuannya dalam domain waktu. Dan selanjutnya ini merupakan dalam domain frekuensi. Berikut ini merupakan tampilan blok diagram yang kami gunakan. Dimulai dari path itu berfungsi untuk memasukkan file yang kita miliki, lalu nanti ditampilkan di waveform graph. Nah, di sini merupakan di mana dia akan mengolah FFT-nya, dan ini akan dilakukan klasterisasi, di mana ia akan terkelompok apakah ia golongan dewasa atau anak-anak. Berikut ini merupakan tampilan front panel dari project yang kami buat, yaitu di sini ada path, di mana tempat kita memasukkan file audio yang kita miliki. Di sini yaitu menampilkan sample rate dan max index dan max value, dan grafiknya akan dimunculkan di sini. Dan hasil FFT-nya akan tertampil di sini, sedangkan nanti kita akan mendapatkan interface berupa lampu yang menyala di sini. Seperti itu. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi dari proyek yang kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.